Shalom PJJ Sektor 5 yang dikasih Tuhan, menjua-jua. Selamat malam, Shalom kepada setiap kita. Kita akan ber-PJJ online pada malam hari ini dan firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama terambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami terus bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami, dan di tengah-tengah situasi yang belum memungkinkan kami untuk bersekutu bersama di gerejamu yang kudus, kami tetap bersyukur, kami boleh beribadah dari rumah kami masing-masing melalui PJJ online ini. Kebenaran firman-Mu akan kami sambut, Roh Kudus mengurapi setiap kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Malam hari ini, pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan kita bersama terambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4 dan tema kita, Ipekeke ras Kristus, dibangkitkan bersama Kristus. Kolose adalah surat yang dituliskan Paulus kepada jemaat di Kolose, dan pada malam hari ini kita melihat bagaimana melalui suratnya ini Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose dan kepada kita sekalian juga yang merenungkan teks firman Tuhan malam hari ini akan posisi dan status kita sebagai orang-orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita sudah merayakan Paskah pada hari Minggu tanggal 12 April dan bagaimana kita juga mengalami kemenangan bersama dengan kemenangan Kristus yang bangkit mengalahkan maut. Dan karena itu Paulus mengingatkan tidak hanya jemaat di Kolose, tapi juga kepada setiap kita malam hari ini sebagai orang-orang yang sudah dibangkitkan bersama Kristus, maka ada beberapa poin yang kita boleh renungkan bersama melalui teks ini. Yang pertama, orang-orang yang sudah dibangkitkan bersama Kristus harus selalu melihat ke atas. Seperti yang dikatakan oleh Paulus pada teks kita malam hari ini. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Melihat ke atas, mengarahkan pikiran kita dan mencari perkara-perkara yang di atas. Ini sampai 2 kali disampaikan oleh Paulus. Dan biasanya kalau sampai diulang 2 kali, itu berarti ini merupakan bagian yang penting dan mendapatkan penekanan. Paulus tidak bermaksud mengajak kita di sini melarikan diri dari dunia kita, melarikan diri dari aktivitas keseharian kita. Bukan maksud Paulus kita harus menjadi misionaris, menjadi pendeta, menjadi biarawan atau biarawati, meninggalkan pekerjaan dan tugas kita selama ini. Tapi kita tetap dalam lingkungan pekerjaan kita tetap dalam lingkungan keseharian kita, tapi dari sejak sekarang, from now on, sebagai orang-orang yang sudah dibangkitkan bersama Kristus, kita harus melihat segala sesuatu dalam terang Kristus, tidak lagi berfokus pada hal-hal duniawi dan menjadikan hal-hal di dunia ini tidak lagi menjadi tujuan utama hidup kita. Jelas Paulus berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Paulus berkata pada ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Karena itu maka hidup kita yang selama ini mungkin dikuasai keinginan daging telah mati bersama dengan kematian Kristus. Ada banyak orang yang
sekalipun sudah mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus, tapi masih memusatkan hidup kita dan seringkali lebih terfokus kepada hal-hal yang lebih duniawi ini. Dan hari ini kita diingatkan, sebagaimana yang Paulus katakan, William Barclay, seorang teolog dan juga seorang pendeta dari Scotland, dalam buku tafsirnya berkata, orang Kristen akan lebih memikirkan bagaimana hidupnya memberi daripada menerima, melayani daripada menguasai, mengampuni daripada balas dendam. Inilah hidup yang sudah mengalami kebangkitan bersama dengan kebangkitan Kristus. Jadi tidak mempersoalkan ketika kita diminta untuk berbagi, kita tidak lagi bersoal nampati lalap atau mengeluhkan itu. Atau kita tidak lagi berpikir bagaimana kita dapat menguasai orang lain. Jadi tidak lagi berpikir ketika tersakiti, bagaimana membalas sakit hati kita kepada orang lain. Dan hari ini kita diingatkan, cara pandang dan cara pikir orang-orang yang sudah mengalami kebangkitan Kristus. Tidak lagi mengalami cara pandang dan cara pikir seperti konsep dunia ini. Melainkan memiliki cara pandang Tuhan. Konsep berpikir yang mengarahkan pandangannya dan pikirannya kepada hal-hal sorgawi. Lalu poin yang kedua, orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, dia harus melihat ke belakang. Sebagaimana Paulus tadi katakan, sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kita perlu menengok ke belakang, kepada kematian Kristus, di mana dosa-dosa kita sudah dibayar, di mana dosa-dosa kita sudah dilunasi dan diselesaikan. Dan orang yang sudah mati bersama Kristus, dosanya pun telah dimatikan, dan kita tidak lagi hidup dalam dosa karenanya. Dan poin yang ketiga, sebagai orang-orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Kristus, maka kita diajak untuk melihat ke depan. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Pada ayat yang keempat, Paulus katakan, melihat ke depan. Jelas ayat keempat ini berbicara tentang kedatangan Kristus kembali. Apabila Kristus menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Hasilnya, Allah akan menyatakan kemuliaan-Nya bagi kita. Selama kita hidup di dunia, kita hidup dengan penuh perjuangan, hidup dalam kemenangan Kristus yang sudah membangkitkan kita. Tuhan memampukan kita, sebagaimana tema kita, dibangkitkan bersama Kristus, mengalami kebangkitan Kristus dan menyaksikan kebangkitan Kristus itu dalam kehidupan kita ketika kita sanggup menang melawan keinginan daging kita, keinginan dosa, dan hal-hal duniawi tidak lagi menguasai kita. Tuhan memberkati. Selamat ber-PJJ. Amin. Kita akan bersama-sama berdoa untuk renungan firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama. Kita berdoa. Kami mengucap syukur, ya Tuhan, kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami akan status dan posisi kami saat ini, orang-orang yang sudah dibangkitkan bersama Kristus. Karena itu cara pandang kami, cara pikir kami, kiranya juga
boleh berubah seiring dengan kemenangan yang sudah dinyatakan bagi setiap kami. Kami menang mengalahkan pikiran-pikiran yang menyesatkan. Kami menang mengalahkan keinginan daging yang seringkali menjadikan kami lemah. Dan sebagai orang-orang yang sudah mengalami kebangkitan Kristus, kami harus memandang ke atas, memandang dan mengingat pengorbanan Kristus akan kematian yang sudah menebus kami, memandang ke depan bagi kedatangan Kristus kembali yang akan menyatakan kemuliaannya kelak. Mampukan kami terus hidup dalam kemenangan yang sudah dianugerahkan Kristus melalui kebangkitannya. Di dalam Kristus Yesus yang sudah bangkit dan menang, kami berdoa dan bersyukur. Amin.